Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi hari ke-9 di bulan Ramadan ini kita masih diperkenankan Allah untuk istiqomah mengkaji kitab Asrarus Shalah. Semoga kita dapat keberkahan dari kajian ini. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, wabil khusus guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah berada di alam barzah, wabil khusus musannaf hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Nah, ini membahas tentang asrarus sitrul aurati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Asrarus sitrul aurati. Utawi iki iku rahasia-rahasiane menutup aurat, faedah rahasiane nutupi aurat. Wa amma sitrul aurati lan anapun utawi menutupi aurat, faulima mongko den kaweruhi anna maknaha sak temene maknane sitrul aurat iku tagdiyatan maka bihibadanihi, yaiku nutupi ala-alane awake dhewe, badane abet. An absaril khalqi, saking penglihatane makhluk. Wa inna dzahira badanihi, krana sak temene jabane badane makhluk ada abad iku maratiun nggon manggon linadril khalqi maring peningale makhluk. Pama monggo maring peningal bala fama balahu mongko pak maring peningale mongko fama mongko barang balahu utawi tingkahe abet fi auratin ing dalem fi aurati batni ing dalem aurate abet batine kang batine abet. Wa fadaihi sarairihi lan kawelahe atine atau rahasiane abet. Alati layat lho kang ora jenenge tolak iku yatliu tumbuh alaiha ing metungul alaiha ing atase aurat illa rabbahu angin kejaba pangerane abet azza wa jalla. Fahdur mongko nekani sapa abet tilkal fadaiha ing ikilah pira-pira kaweleh fabibali kelawan nekanine abet wa talabala numreh sapa abet nafsu ing awak dhewe bisitriha kelawan nutupi aurat. Wa tahqiqu lan nyatakake sapa bet anaustuk laun la yasturu ora nutup an ainillahi saking peningale Allah subhanahu wa ta'ala. Satiron apa tutup
Wa inna ma yaghfiru angin pestine nutupi ha ing aurat apa annidhamu apa getun wal haya ulan apa rasa isin wal khaufu lan khauf kuatir fayas tangfidu monggo amrih faedah sapa abad bi ikhdariha kelawan menghadirkan sifat nidom haya lan khauf fi qalbi ing dalem atine abad imbiasa junudil khaufi imbiasa ing ngirimake bola bantuane bola tentarane khauf wal haya'i lan haya min maka mini makanun min makani hima enggon simpenane apa jenenge iki mang khauf lan haya fayadillu monggo nuduhake apa abet biya kelawan kimang khaufu junudul khauf wal haya binafsi kelawan awak dhewe ne abet wis takinulan dadi tetep apa tahta hujlatin ing dalem ngisore isin kalba apa kalbau atin abet wa yakumulan jumen sababet bena yadail sadillahi ta'ala yadai azza wa jalla ing dalem kekuasaane Allah azza wa jalla kiamal abdi ing kelawan jumenenge kawula al mujrimil musii kang duweni dosa al abagi kang minggat alladzina dama kang getun sapa abet faraja mongko bali sapa abet ila maulahu maring pangerane abet nakisan kale ndingloake roksaha kepalane abet minal hayai sebab isin wal khaufi lan khauf ihsana sulukil abdil mamluk ila malakal muluk iku keterangan nang kitab sulukul abdil mamluk ila malakil muluk li abi Muhammad Abdul Karim ibn Sholeh bin Abdul Karim Al-Hamid Dakara Ibnu Qayyim rahimahullah nutur sinten beber sapa Ibnu Qayyim rahimahullah taala inna sholah kal qalbi sak temene bagus-baguse ati iku bi muhasabatin nafsi kelawan nglanjrat awak dhewe wa fasadu lan rusak-rusake apa jenenge nafas rusak-rusake ati iku bihimaliha kelawan ngenggurake nafsi wa illam wal istirsali lan ngumbar maha sumertane nafas wa min masalihi mahasibati halan saking api-api muhasabai nafas iku al itla'u amrih ningali ala uyu biya ing atase aib-aibe awak dhewe ne wa man utawi sapane wong lam yatta kang ora apa ainal nafsi ing aibe awak dhewe ne ya lam yamkunu mongko ora mungkin ramanggon ora mungkin ing wong apa izalatuhu ngilangi apa aibe wong mang. Jadi bab menerangkan tentang apa rahasia-rahasiane nutupi aurat. Nah, sing dimaksud nutupi aurat iku maknane sakbenere nutup aurat iku apa? Nutupi bagian-bagian sing ora pantes saking awak, saking peningale makhluk. Nah, jadi
menutup pakaian kita tubuh kita dengan pakaian itu sebenarnya menyelamatkan anggota-anggota tubuh kita yang menjadi aurat kita itu, karena aurat itu perkara yang kurang pantas ketika diumbar. Maka ketika aurat ditutup itu akan memperindah diri. Ini kita diperintahkan untuk menutup aurat itu rahasianya di sini untuk menghindari pandangan-pandangan dari orang lain, dari makhluk. Karena apa? Ini loh, tubuh luar kita itu menjadi tempat untuk dilihat oleh makhluk. Ketika ada tempat-tempat yang kurang pantas itu, makanya dalam aturan itu auratnya lelaki dan perempuan itu beda. Kalau auratnya perempuan itu di dalam sholat itu kan jamiul badan, kecuali itu telapak tangan jamiul badan. Sementara laki-laki itu auratnya itu ketika sholat itu ma baina surrah warubas, antara pusar sampai ke lutut. Ini tapi itu aurat-aurat minimal. Ketika di luar sholat juga gitu, misalnya kalau ada orang asing bukan muhrim kita atau orang lain, kita kok di luar rumah misalnya cuma pakai telanjang dada, kita sedang itu kan ya malu kita. Makanya kita itu disunahkan, diperintah menutup aurat itu untuk melindungi bagian-bagian yang kurang enak dipandang dan merupakan terkadang itu kalau dibiarkan itu bisa membangkitkan birahi seseorang. Kita melihat bagian-bagian tubuh wanita misalnya yang tidak tertutup itu kan otomatis membangkitkan gairah kita, gairah-gairah yang terlarang. Makanya kita diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, itu urusan aurat yang zahir, aurat badan. Kemudian kita juga punya aurat batin, yaitu ketika aurat terbukanya rahasia-rahasia hati kita, itu aurat batin. Yang apabila ketika itu terbuka, yang boleh tahu, yang maha tahu, yang aurat batin kita itu hanya Allah dan diri kita. Makanya ketika aurat batin itu rahasia-rahasia kebatinan kita itu diketahui orang, itu merupakan kita seperti seolah-olah terbongkar aib kita, terbongkar rahasia kita. Rahasia terbesarnya seorang makhluk itu akan ketika makam kewaliannya terbongkar. Makam kewalian itu kan tempatnya di dalam hati, tempatnya di dalam hati. Itu kalau kebongkar itu kan berat bagi seorang wali, karena wali itu ketika mempunyai makanya banyak para aulia itu yang menyembunyikan rahasia-rahasia hatinya itu, makam kewaliannya. Ada yang nyamar jadi gembel, jadi itu karena untuk menutup rahasia-rahasia di dalam hatinya yang hanya Allah yang boleh tahu. Jadi ada orang kok memproklamirkan diri aku ini wali, itu malah lucu terkadang. Orang yang punya makam wali terkadang malah menyembunyikan dari makhluk.
Nah, ini yang apa? Aurat-aurat batin. Dengan apa? Kita itu malah aurat batin itu juga di samping aurat-aurat zahir itu kita juga diperintahkan untuk menutupinya saja. Karena itu murni urusan hati kita dengan Allah. Nah, misalnya rahasia-rahasia kita itu loh kok terbongkar, aurat-aurat kita terbongkar di hadapan makhluk, itu kan ya apa-apalah rahasia di dalam hati kita, menyembunyikan sesuatu di hati kok terbongkar, itu seperti terbongkarnya aib gitu. Terbongkarnya aib kita. Makanya kita itu ketika tahu aibnya orang, itu kita malah diperintahkan untuk menutupinya, jangan malah menceritakan kepada orang lain. Kita lihat apa tentang rahasianya orang, ya udah disimpan kita saja, tidak usah disebarkan, nanti menimbulkan buruk sangka orang atau fitnah. Nah, kita itu apa menutupi aurat batin itu kan dengan cara apa? Nah, ini dengan cara kita apa banyak mempunyai sifat apa anidham, haya dan khauf. Kita merasa kurang ibadahnya, kita merasa kecewa karena peribadatan kita maksiatnya banyak itu. Terus apa? Haya, kita malu kepada Allah, khauf, khawatir, wah ini jangan-jangan kalau Allah ini murka dengan saya ini. Itu misalnya, nah itu apa? Kita tutupi saja hal-hal seperti itu dari pengetahuan orang. Wong kita apa mau ibadah atau apa itu kita tidak usah untuk umum dikonsumsi ya, diceritakan ke umum. Nah, karena itu sifatnya rahasia. Lah hati itu merupakan tempat penyimpanan itu. Dan ketika kita bisa menjaga itu ya maka hubungan baik kita ya, lebih mesra dengan Allah karena itu hubungan spesial. Terkadang ketika hati kita itu menjauh dari Allah, kabur dari Allah. Nah ini kan apa? Repot. Nah, untuk menjaga biar kita tidak kabur yaitu kita apa? Menguatkan apa namanya? Tentara-tentara itu apa? Tentara khauf, haya dan yang lain itu supaya hati kita itu tidak kabur dari Allah. Terkadang ketika kita kabur, ketika kita kembali ya Allah masih mau menerima karena Allah itu maha penerima taubat. Kita salah minta maaf tidak dimaafkan. Yang paling berat itu kan malah salah-salah kita dengan sesama kita ini. Terkadang masih sudah beberapa tahun, puluhan tahun itu masih membekas. Tapi kalau sama Allah, ketika kita minta maaf, dimaafkan ya udah. Allah tidak bakal mengungkit-ungkit itu lagi. Itu enaknya ketika kita itu berhubungan dengan Allah lah, itu bisa ditempuh tobat kita apa itu dengan di hati kita, dengan hubungan di hati kita, menutup aurat batin kita. Nah ini keterangan seperti di kitab Ihsanus Sulukul Abdil Mamluk ila Malikil Muluk karya Muhammad Abdul Karim bin Soleh bin Abdul Karim Al-Hamid. Kemudian adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Inna sholahal qalbi, saat temene sesungguhnya hati yang bagus itu dengan apa? Muhasabah diri, apa neliti diri kita sendiri. Nah, kemudian hati yang rusak itu adalah membiarkan
atau membiarkan jiwa atau diri dan mengumbar aib-aib diri itu. Nah, itu hati yang rusak. Nah, ini yang berhubungan dengan menutup aurat. Asrarul istiqbal, rahasia-rahasiane menghadap kiblat. Wa amma istiqbalul anapun utawi madhep kiblat. Wa mongko utawi istiqbal iku sarfu zahiri wajhi, iku ngengoake zahire wajahe abad. An sairil jihad dari arah-arah lain ila jihati baitillah, kecuali hanya menghadap kepada arah baitillah. Baitillah yaitu berupa Ka'bah. Iftara ana jenenge iftara ansarafal qalbi. Ana asarafal qalbi ningali melihat dadi ansairil umur dari urusan ilallah maring Allah aja wa jalla. Walaisa lan ora ana sapa syarat patluban iku disumreh mindu saking abad haihatan ing adoh banget. Fala matluba monggo ora den sumreh siwahu sakliyane Allah. Wa inna ma hadad dawahiru, anapun ikilah pira-pira kedahiran iku tahrikatun, iku kang ngobake lil batin maring beberapa marang batin. Wasib tunan melanggeri lil jawarihi kanggo anggota dohir. Watas pinulan ngantepake lah maring jawareh bil isbati kelan netepake fi jihati wahidin maring arah siji. Hatta la tabgha sehingga ora kliwat alal qalbi ing ora lacut alal qalbi ing atase ati. Fa innaha mongko sak temene jawareh ida bahasa nalikane lacut apa qalb wa dzalamat lan peteng apa qalb fi harakatia ing dalam pergeraane qalb wal intifakelan nolai qalb ila jihadia maring arahe qalb. Istibahu ing mongko ngenut ngetebureni mengikuti apa alqalbu ati wang qalabalan malehake ing qalb bi kelawan umang an wajhilai saking arahe Allah, saking wajah Allah azza wa jalla. Fal yakun mongko ana sira wajah qalbi apa arah wajahe atine abad ma'a wajhi badanihi ing dalem wajah badane abad. Paulima mongko den kawerwi ana ustalan kama kaya keterangan lawit ya tawajjau lamun ora madhep apa alwaju wajah ila jihatil bait maring arah arai baitullah illa bil insirafi kejaba kelawan mengo anwiria saking liyane jihad. Wala yang sarifu mongko ora dadi kaengoake apa alqalbu ati ilallah azza wa jalla maring Allah azza wa jalla ila bi tafarruqi kejaba kelawan rampung atau ngobong amma sakepara siwahu kang sakliyane Allah. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam, teman-teman wis sallam idza qoma nalikane ngadeg sapa al abdu Allah ila sholati maring salate abad pakaan namahu kaya ana kaya kasepene abad iku wae ing bawane abad. Bahwa juta wajah abad wakal bulan atin abad ilallah azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Ing sira kelawan dadi
kaengokake kayaumi wiladatu kaya dinane dilairake abet umau sapa ibune abet. Jadi bab ini menerangkan tentang rahasia menghadap kiblat. Kita menghadap itu menghadap dohir wajah kita ini kepada kiblat, mengalahkan selain kiblat. Makanya ketika dalam beribadah itu sholat itu kita diwajibkan menghadap kiblat. Ketika kita sudah menghadap kepada kiblat, wajah kita sudah menghadap kiblat, itu arah yang lain itu kita napikan saja. Kemudian ketika itu wajah kita sudah menghadap kiblat, lah ini hati kita juga harus menghadap pada satu fokus. Hati kita itu tidak boleh memikirkan urusan-urusan yang lain. Kita fokus saja kepada yang paling kita tuju, yaitu kepada arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara pandangan wajah zahir dan batin, batin yang ada di hati itu harus sama. Kalau pandangan zahir kita itu hubungannya kan dengan anggota badan, dengan anggota-anggota tubuh kita. Yang bisa ketika kita menghadap kiblat itu, yang lain itu kita itu juga hati kita juga gitu, kita kontrol hati kita harus kontrol. Ketika dalam sholat itu yang kita pandang, yang kita itu hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba kok sudah keterlaluan, sudah terus gelap di dalam pergerakan hatinya, itu yang dipandang bukan pada Allah pasti. Itu sudah ketika orang kok sudah jauh, udah banyak kemaksiatan, itu yang dipandang pasti sudah bergeser. Kompas hatinya itu sudah bergeser, bukan kepada Allah. Makanya kita itu biar kompasnya atau Sherlocknya itu senantiasa harus sering kita update, kita kontrol terus, supaya kompas batin kita itu hanya menuju kepada Allah. Makanya pokoknya urusan hati ini penting sekali. Jangan sampai hati kita itu tidak fokus, baik di sholat ataupun tidak di luar sholat. Itu kita harus terlatih fokus kita, hati kita terlalu. Kalau mata kita memfokuskan itu lebih mudah. Kita memfokuskan mata kita, wajah kita itu lebih mudah, asal menghadap kepada arah kiblat itu sudah sah. Tapi batin kita ini yang susah. Makanya orang menghadapkan batin kita itu kiblat batin kita, kiblat hati kita itu adalah Allah. Itu harus sering-sering kita kontrol terus, supaya supaya kita tidak salah arah. Karena ketika Sherlock hati kita itu sudah tidak fokus, kita akan tersesat dalam hidup ini. Ini yang berhubungan dengan hati. Kalau mata ini asal kita masih bisa lihat arah kiblat di sana, misalnya kita mau ke barat sana, itu kita ke barat, kalau itu noleh dikit-dikit itu masih bisa. Oh, sini barat. Kalau hati ini kalau sudah noleh, sudah itu, ini berat. Karena ketika hati kita itu sudah mulai geser kiblat kita dari selain Allah, nah ini otomatis apa yang kita kerjakan itu loh, apa yang kita kerjakan nanti itu juga tidak terfokus hanya kepada Allah, karena kiblatnya sudah bergeser. Dan menjaga kiblat kita di hati kita itu loh, Sherlock kita itu atau fokus kita itu hanya kepada Allah. Nah ini yang
merupakan PR besar bagi kita, merupakan PR besar, karena ketika yaitu tadi ketika kita lengah sedikit saja, tidak kita kontrol terus, nah, ibadah kita itu ya tidak karena Allah jadinya, ya mungkin secara apa namanya peribadahan kita zahirnya kelihatan baik-baik saja, ya masih sholat, tapi sholatnya itu tidak karena Allah, ya mungkin karena pencitraan, mungkin karena apa, di tempat baru malu, atau kalau tidak sholat di tempat mertua atau di tempat siapa takut dibilang, ya itu apa, orang yang terkena itu pasti apa, fokus arah kiblatnya, kiblat di hatinya sudah sedikit bergeser. Makanya di-upgrade terus. Dan dengan bagaimana kita mengupgrade supaya kiblat kita itu loh, di kiblat hati kita itu tidak bergeser dari Allah, yaitu kita harus sering apa, bermajelis, sering ketemu orang-orang soleh, ketemu orang-orang para wali itu, para ulama itu. Supaya apa? Karena yang paling paham arah ini adalah hatinya para wali dan para ulama itu. Ya, ketika kita banyak dibimbing, lah ini membutuhkan bimbingan. Nah, kalau kita seolah-olah sholat sudah 5 waktu benar, sudah jamaah, sudah cocok, tapi Sherlock di hati kita itu geser. Itu gesernya itu tidak langsung dek, enggak, mesti sedikit. Nah, itu kalau kita sering ketemu orang-orang yang dekat kepada Allah, itu nanti apa, pancaran nur ma'rifatullahnya itu akan memercik ke hati kita, sehingga kita dapat mengenal, mendeteksi potensi kita itu Sherlocknya bergeser dikit itu. Cukup sekian, besok dilanjutkan dengan asrarul qiyam, rahasianya berdiri dalam sholat itu. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, pertolongan dari Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.